Tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya, dan biar dia menyegarkan saudara. Ku mau ada di dekatmu setiap hari di hadiratmu. Ku tak mau jauh darimu, bawaku di dekatmu. Ku mau ada di dekatmu, di kediamanmu, di kediamanmu selamanya. Bawaku dekat padamu, ku ingin bersamamu, ku ingin bersamamu dalam hadiratmu, bersantap di mejamu, nuri kemuliaanmu di hadiratmu. Itu yang selalu ku rindu, ku ingin selalu. Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, bersantai di sepanjang hari, memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini, dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien, tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum, lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan
seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60, yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara, serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara, dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, bahkan Forum Komunikasi Umat Kristiani Indonesia Kuala Lumpur. Kita semua boleh berkumpul sekalipun di tempat yang berbeda,
Tapi saya yakin dan percaya satu tujuan kita malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang dipercayakan kepada kami untuk kami boleh melayani malam hari ini. Mari Bapak Ibu sidang jemaat semuanya, kita semua bangkit berdiri. Malam hari ini segala sesuatu yang kita buat semuanya tentang Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak diagungkan. Sebab itu kita datang menyembah Allah yang hidup. Mari angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan alam semesta kita menaikkan pujian malam hari ini. Semesta melukiskan betapa besarnya Tuhan kita. Bumi dan surga. Biarlah malam hari ini kami menyanyikan tentang keagungan-Mu. Sebab itu mari sama-sama serukan hosana bagi Dia. Haleluya, hosana. Hanya Dia yang layak untuk disembah selamanya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau, segala keagungan hanya bagi Yesus. Haleluya. Alam semesta, betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya Dia dalam hidup kita sampai hari ini. Bumi dan surga, kami nyanyikan tentang Yesus Tuhan. Sebab itu kami mau serukan hosana. Haleluya. Hosana. Sebab itu mari sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan bersama, Dia yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang luar biasa. Yesus, nama-Mu besar. Haleluya. Sekali lagi katakan, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Dulu, sekarang, selamanya. Raja segala raja. Mari agungkan Dia, sebab Dia besar. Amin, haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Mari agungkan Dia. Tubuh, jiwa, roh kami persembahkan bagi Engkau, Raja kami. Haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. 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 Mari sama-sama kita mau katakan, hosana bagi Raja di atas segala raja. Kami serukan hosana. Haleluya, hosana.
Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, Hosana. Mari sama-sama kita mau serukan di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia Raja, Dia Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi kita mau serukan haleluya. Ya dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya namamu besar Tuhan. Sekali lagi katakan hanya namamu yang terbesar. Namamu termulia. Haleluya. Berikan dia sorak-sorai tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kembali lagi kami beribadah kepadamu Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang menjamah setiap hati kami, menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga malam hari ini Tuhan kami memberikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan, pengagungan kami naikkan kepadamu Tuhan. Pakai kehidupan kami semua Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, bahkan kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Seberapa banyak kita yang merasakan bahwa sampai hari ini Dia luar biasa. Boleh lambaikan tanganmu, amin. Haleluya. Sekalipun situasi, kondisi, keadaan yang ada di dunia hari-hari ini sulit, tapi Tuhan kita tetap ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan, dahsyat perbuatanmu dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Kita mau terus agungkan betapa ajaib dan dahsyatnya Dia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Dia Allah yang megah. Mari bawa segenap jiwa, segenap kekuatan-Mu. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dialah Raja atas hidup kami. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Agung dan perkasa Yesus sumber. Amin. Layak berkuasa. Haleluya. Peminta selamat. Dialah Raja mulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Sungguh Kau megah. Oh segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Dialah Raja atas hidup kami. Mari sama-sama katakan hanya Dia yang layak. Kau yang layak ditinggikan.
Yesus, Yesus. Dialah Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Sekali lagi mari sama-sama serukan Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kau Raja yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Kami tidak akan pernah takut menghadapi situasi di depan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup. Sebab itu kami bawa iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Hidup kami hanya karena percaya. Makasih. Mari kita datang kepada Dia. Yang berjanji setia. Kami bawa pengharapan kami. Karena kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Di dalam-Mu. Sebab itu kami katakan kami tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah. Sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam tekanan, sekalipun ini seluruh hidup kami, hidupku dalam genggaman. Sebab itu dengan penuh keyakinan kami dapat berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sebab itu kami terima kemenangan dari-Mu. Kami hidup hanya karena percaya. Ku hidup karena percaya. Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdosa, tapi Dia Allah yang tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami takkan menyerah Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat Tuhan. Sesakan seluruh hidupku dalam genggaman. Sebab itu mari sama-sama angkat tanganmu sebagai tanda keyakinanmu di hadapan Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Dia yang sudah berjanji, Dia pasti menggenapi. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Dengan yakin kami terima malam hari ini kemenangan dah. Sekali lagi kita mau serukan bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Iman kami sepakat
Regan boleh maju untuk memimpin doa. Kami terima sekarang. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu membuktikan, menceritakan betapa dahsyat Tuhan. Amin. Dalam setiap hidup kami, kami punya Allah yang besar, yang membela setiap hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dipulihkan, dimenangkan dalam segala hal. Dalam setiap pribadi kami Tuhan, kami percaya firman-Mu lah jawabannya. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan sebentar lagi menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan dahsyat ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Baik bagi rekan-rekan kami di hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga berada di ruangan ini. Bahkan secara khusus saya ingin mengucapkan ya, selamat malam bagi kita semua, khususnya rekan-rekan dari FKUKI Kuala Lumpur ya, Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Malaysia. Sekalipun kita berbeda negara, beberapa kilometer jaraknya, tapi saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam yang berbahagia ini. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih buat Pastor Leo Sondi dari GPDI yang ada di Kuala Lumpur yang memberikan kami kesempatan, GPDI Alpha Omega Palembang, untuk boleh melayani Tuhan ya, khususnya di FKUKI Kuala Lumpur yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Leo yang ada beserta dengan jemaat Tuhan yang ada di sana. Dan hari ini mari siapkan hati kita. Saya percaya hari ini kita akan kembali disegarkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan tema pada saat malam hari ini, yaitu stay close ya. Stay close to God ya. Tetap dekat, selalu dekat dengan Tuhan. Saya percaya setiap kehidupan kita perlu untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62. Kita akan membaca di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur satu ayat yang sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Ini bicara tentang perasaan tenang dekat dengan Allah. Inilah adalah perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita sangat memerlukan yang namanya ketenangan. Damai sejahtera. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang begitu panjang sampai hari ini belum selesai. Baik yang ada di Malaysia, baik yang ada di Indonesia. Saat ini saya melihat bagaimana data yang ada menunjukkan terjadi. Masih ada penularan, bahkan di Indonesia pun ada begitu banyak penularan yang ada. Tentunya dalam kehidupan kita seringkali terjadi kecemasan, terjadi yang namanya ketakutan. Bagaimana masa depan kita, bagaimana perencanaan, planning dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk stay close, tetap dekat, selalu dekat dengan Allah yang adalah sumber ketenangan, sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
Jadi baik bagi kita semua, ya rekan-rekan baik di Indonesia bahkan yang ada di Malaysia. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa firman Allah datang hari ini untuk memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan khususnya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang terjadi. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan dan ketenangan. Kembali kalau kita melihat di ayat yang pertama, ya, bagaimana ini adalah sebuah tulisan daripada seorang yang bernama Raja Daud. Di situ dikatakan Mazmur Daud atau sebuah ungkapan pujian penyembahan daripada Daud. Kita tahu siapa itu Daud. Daud adalah seorang raja, seorang yang tentunya kita tahu di Israel sangat-sangat terkenal sekali. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang Daud, dia punya yang namanya kerajaan, dia punya kekayaan, dia punya segala harta, dia punya tentara yang banyak, senjata yang hebat. Tetapi perhatikan di ayat yang kedua dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja. Coba kita melihat kata-kata hanya dekat ya. Di sini saya tuliskan di situ kata-kata hanya dekat. Dalam terjemahan lain, terjemahan New International Version dikatakan my soul find rest in God alone. Terjemahan lain juga memakai kata-kata for God alone my soul waits in silence. Artinya apa? Hanya dekat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya in God alone. Hanya di dalam Tuhan itu sendiri. Hanya bersama dengan Allah itu sendiri. Disitulah ada ketenangan. Yang sangat menarik sini adalah kata-kata hanya. Ya. Hanya atau dalam bahasa Inggrisnya alone. God alone. Artinya apa? Walaupun Raja Daud punya begitu banyak pasukan. Begitu banyak hal-hal yang menunjang kerajaan yang sangat luar biasa. Saya percaya seorang raja yang berhasil pada saat itu. Walaupun dia punya senjata-senjata yang hebat. Tetapi tidak membuat kehidupannya bisa memiliki ketenangan. Tapi dia mengaku saat ini lewat Mazmur yang ada kalau kita melihat. Hanya dekat Allah saja. Haleluya. In God alone I find my rest. Ya. Rest in soul. Ya. Ketenangan di dalam jiwa. Saya percaya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, baik dimanapun kita berada, di Indonesia, di Malaysia. Saya katakan apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, tidak membuat kita aman dan tentram selain di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, saya katakan kepada kita semua saat ini, kekayaan itu tidak pernah membuat kita tenang. Banyak orang mengatakan kalau saya punya banyak uang, saya akan tenang. Saya katakan tidak. Ya, banyak orang hari-hari ini orang-orang yang kaya, orang-orang milioner saat ini, tapi mereka tidak mengalami ketenangan. Pengusaha-pengusaha yang terlihat berhasil, tapi mereka mungkin tidak bisa tidur, tidak merasa tenang. Ada orang yang merasa punya jabatan membuat ketenangan, tidak. Dan di sini katakan bahwa seorang Raja Daud mengaku bahwa hanya dekat, ya, hanya ini bicara tentang satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan hanya di dalam Tuhan itu sendiri. Amin. Bukan yang lain, bukan manusia, bukan orang lain, bukan jabatan, bukan harta, bukan apapun juga. Lalu di ayatnya yang kedua juga dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Haleluya. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Raja Daud mengatakan bahwa apa? Tuhan itu adalah kota bentengnya. Kubu pertahanannya, gunung batunya, ini bicara tentang tempat-tempat ketika dalam peperangan zaman dahulu. Adalah tempat-tempat di mana mereka bisa merasa aman. Waktu mereka di dalam benteng. Waktu mereka berada di balik gunung batu yang ada. Waktu mereka berada di kota pertahanan. Disitulah tempat-tempat yang aman. Dan dia mengatakan bahwa Allah yang ia sembah. Dan saat ini yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus adalah tempat pertahanan kita. Adalah kota benteng kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya hanya dekat, hanya bersama dengan Tuhan, hanya bersama dengan Yesus kita akan mengalami ketenangan. Karena di dalam dialah ya kota benteng keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita harus mencari Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam Matius mengatakan pasal 11 ayat 28, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Haleluya. Ya. Di dalam jalan tol kita tahu ada yang namanya rest area. Ya. Apa fungsi rest area di jalan tol, highway ya? Apa fungsinya? Tentunya kalau kita sudah mulai lelah, sudah mulai capek, kita akan pinggir sebentar, lalu mungkin kita akan minum dulu, kita akan istirahat sebentar, kita akan melakukan hal-hal yang kita perlu lakukan di dalam rest area sebelum kita melanjutkan perjalanan.
Dan Tuhan mengatakan bahwa the best rest area adalah ketika kita mencari Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengundang, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, yang capek, yang lesu, yang berbeban berat hari-hari ini. Let's go, datang, masuk ke rest area. Di mana itu? Di dalam Tuhanlah tempat terbaik rest area kita, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang menarik adalah begini. Kedekatan dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau kita melihat bagaimana kedekatan dengan Tuhan itu tidak langsung menghentikan masalah. Namun ada ketenangan yang Tuhan berikan. Saya ingin katakan seperti ini. Ada seorang anak ya sebagai ilustrasi. Anaknya masih kecil. Satu kali saat terjadi sebuah badai di rumahnya. Terjadi petir menyambar, mati lampu, ya listrik mati, listrik padam. Lalu hujan deras. Akhirnya dia ketakutan. Sebagai seorang ayah yang baik, papanya bilang seperti ini. Ya, ketika dia ketakutan, "Papa," dia tanya, "di mana?" Karena gelap sekali kamar itu. Lalu papanya bilang seperti ini, "Sini, ayo sini." Dia peluk anaknya. Bapak Ibu Saudara, dia peluk anaknya. Anaknya begitu takut, begitu gelisah karena cuaca yang ekstrim. Lalu ketika dia peluk oleh sang ayah, ya, anak itu kembali bisa tidur dengan tenang. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah waktu dipeluk oleh sang ayah cuacanya menjadi baik? Tidak. Apakah waktu sang ayah, sang bapa memeluk daripada anak ini, apakah cuacanya berubah menjadi cerah? Tidak. Apakah listriknya nyala? Belum tentu. Tetapi kenapa anak ini bisa kembali tidur di dalam dekapan bapaknya? Karena itulah yang paling ia rindukan. Ketika dia berada dekat, dia dipelukan dari sang ayah, sang bapa. Walaupun cuaca belum tenang, walaupun cuaca masih terjadi badai, tetapi ia bisa tidur kembali. Karena dia merasa tenang dekat dengan ayahnya. Demikian kita juga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kedekatan kita dengan Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalah itu. Tidak langsung menghentikan badai itu. Tapi waktu kita dekat dalam pelukan Tuhan, dalam dekapan Allah kita, disitulah kita mengalami ketenangan. Kita tidak takut selama ada Tuhan, selama Allah bersama dengan kita, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Makanya sekali lagi saya tuliskan, ya, kedekatan dengan Tuhan itu, ya, kedekatan dengan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah, tetapi justru, ya, kita percaya walaupun masalah itu belum selesai, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menolong kehidupan kita bersama dengan kita. Nah, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin dekat kita dengan ketakutan. Dan sebaliknya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita jauh dari ketakutan. Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya gambarkan kalau Tuhan itu sebelah kiri saya, dan ketakutan itu sebelah kanan seperti ini. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita semakin menjauhi ketakutan. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan ketakutan, dengan kecemasan. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena waktu kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengalami ketenangan. Karena tidak ada bersama dengan Tuhan. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin ada ketenangan dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dimanapun kita berada, baik di tempat ini maupun teman-teman di Malaysia, bahkan dimanapun kita berada, ya, yang melihat video ini, yang melihat tayangan ini, saya mengatakan ketika kita mengalami ketakutan, maka carilah Tuhan. Haleluya. Dekatlah dengan Tuhan. Pertanyaannya saat malam hari ini, bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Seringkali kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan. Tapi betulkah kita menjadi orang yang sudah dekat dengan Tuhan? Bagaimana cara kita dapat dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan? Stay close, tetap selalu dekat dengan Tuhan. Yang pertama di ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang pertama cara kita stay close, tetap dekat dengan Allah adalah saat kita percaya kepada Tuhan. Cara kita untuk tetap dekat adalah tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang menarik di sini, di ayat yang di bagian yang A dikatakan percayalah kepadanya bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 minggu, tapi dikatakan setiap waktu. Apa artinya?
ini bicara tentang iman yang konsisten. Ya, kita harus memiliki iman yang konsisten. Haleluya. Iman yang konsisten. Iman yang sangat kita perlukan, yang harus ada setiap waktu. Bicara tentang konsistensi, ini bicara tentang satu hal yang tidak pelin-pelan. Bicara tentang konsisten ini adalah bukan iman yang harian, bukan iman yang hanya timbul tenggelam seperti kapal selam. Tapi konsisten artinya apa? Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, kita tetap konsisten percaya kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini ya bisa percaya kepada Tuhan mungkin hanya di saat-saat yang baik. Tapi ketika mulai datang musim yang buruk, ketika datang masalah, dia mulai goyah. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, miliki iman yang konsisten. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara dalam Daniel pasal yang ketiga, yang ke-16. Tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya bacakan ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan ini. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dia bukan hanya percaya dalam keadaan yang enak. Bukan hanya dalam keadaan yang baik. Bahkan ketika mereka disuruh untuk menyembah patung emas, dewa yang lain yang bukan Tuhan yang disembah oleh mereka. Ketika bahkan ada konsekuensi yang namanya perapian yang menyala-nyala. Dia katakan dia punya sebuah iman yang konsisten. Sekalipun, ya perhatikan di sini, sekalipun Tuhan tidak menolong, kurang lebih seperti itu. Sekalipun terjadi apapun juga, kami tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Artinya apa? Imannya tetap konsisten. Di tengah-tengah konsekuensi yang berat, hukuman yang menanti. Bahkan betul mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan iman mereka. Hari ini sebagai orang percaya di tengah-tengah pandemi ini, kesulitan yang ada, miliki iman yang teguh, haleluya. Miliki iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan hanya percaya kepada Tuhan ketika sebelum pandemi, tapi ketika pandemi terjadi, disinilah kita harus lebih lagi menunjukkan iman kita yang konsisten, yang terus menerus, yang percaya kepada Tuhan. Disitulah kita akan mengalami kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. So yang pertama, ya, bagaimana cara kita untuk bisa stay close, tetap dan selalu dekat dengan Tuhan, miliki iman yang konsisten. Percaya sungguh setiap hari, setiap saat. Apapun yang terjadi, seburuk apapun keadaannya, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin, haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa kepada Tuhan. Masih di ayat yang sama dalam Mazmur pasal yang ke-9, pasal yang ke-62. Ayat yang ke-9 tadi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua, kita harus mencurahkan isi hati kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, pour out. Ya, mencurahkan isi hati kita. Bagaimana cara kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan? Tidak ada cara lain selain kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Di saat kita berdoa, disitulah sementara kita mencurahkan segala unek-unek kita. Segala problem kita, segala kesusahan kita, segala ketakutan kita. Kita curahkan semuanya di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian tahu istilah curhat. Ya. Ini istilah anak-anak muda. Curhat. Seringkali kita curhat kepada orang. Tentunya bukan orang yang sembarangan. Pasti orang yang dipercaya. Orang yang dekat. Nah, bicara tentang kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang doa. Ya, mencurahkan isi hati. Yang pertama itu bicara tentang doa. Ya, bicara tentang bagaimana kita menyampaikan ya setiap petisi doa kita, permohonan doa kita.
Tapi yang kedua ini juga bicara tentang sebuah hubungan. Menggambarkan kedekatan, relationship kita dengan Tuhan yang harus memiliki kedekatan. Karena hanya orang-orang yang dekat saja yang mau curhat pastinya. Jadi waktu kita mau dekat dengan Tuhan, berdoa, menjaga kerohanian kita. Bukan hanya berdoa waktu makan, bukan hanya berdoa waktu mau istirahat malam, bukan. Tapi mengambil waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan. Di saat itulah kita membangun sebuah relasi, sebuah intimacy, sebuah kedekatan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, miliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Mazmur 34 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, yang pertama, yang kedua waktu kita berdoa, membangun hubungan, disitulah terjadi sebuah kedekatan dengan Tuhan. Yang membawa ketenangan, membawa damai sejahtera, membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah adanya pertobatan. Ya. Kita membuka dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang ketiga dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dan di sana juga dikatakan tahirkanlah tanganmu. Ini bicara pertobatan, harus ada pertobatan. Waktu kita ingin stay close, ya, selalu dekat, menjaga hubungan yang dekat, yang membawa kepada ketenangan, kita harus hidup dalam pertobatan. Tahirkanlah tanganmu. Tuhan katakan mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Waktu kita datang mendekat, tapi ingat mendekatnya dengan apa? Dengan mentahirkan tangan. Bicara tentang pertobatan. Hari-hari ini kalau ada di antara kita, saya tidak menuduh, saya tidak menjudge, tapi jika ada yang Roh Kudus taruh di hati, ada sebuah dosa yang kita lakukan, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita lakukan. Hari saya katakan mari bertobat di hadapan Tuhan, supaya kita kembali boleh dekat dengan Allah. Ya, saya katakan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama, dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Dosa adalah pemisah kita antara kita dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam pertobatan, disitulah kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Ada dosa yang memisahkan. Ada sebuah jurang yang besar yang memisahkan. Dan bagaimana caranya untuk bisa kembali lagi dekat dengan Tuhan? Satu-satunya cara adalah mengaku bertobat di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ingin memiliki yang namanya ketenangan hari-hari ini, memiliki damai sejahtera, rest, still di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, baik rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, maupun siapapun kita yang melihat saat ini, rekan-rekan FKUKI yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Mari hanya dekat Allah saja kita tenang. Stay close, tetaplah dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tetaplah percaya, miliki iman yang konsisten. Yang kedua, berdoa, curahkan isi hatimu, miliki kedekatan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jika ada dosa yang kita buat, mari bertobat. Karena dosa menghalangi, dosa memisahkan. Tapi waktu kita bertobat, kita kembali datang kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Haleluya. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.
Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Di ayat yang terakhir ini, ketika situasi membuat kita tidak mengerti akan apa yang terjadi, stay close. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tetaplah mencari Tuhan. Stay close to God. Tetaplah miliki iman yang konsisten. Tetaplah naikkan doa dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan jika ada dosa, mari bertobat di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita percaya ketenangan hanya kita dapat dari Tuhan. Puji nama Tuhan, siapkan hati kita. Kita tutup Alkitab, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita menyembah Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Naikkan lagu ini sekali lagi dengan sungguh, katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, katakan, hanya dekat padamu. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, amin, menikmati
Hanya dekat Engkau kami tenang, hanya dekat kami tenang. Kami rindu damai sejahtera-Mu ada bagi kami Tuhan. Oh, we thank you Lord Jesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan mengalir di tempat ini, di Kuala Lumpur, dimanapun kami berada. Ketenangan itu menjadi bagian kami. We want to stay close to you Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, bersyafaat. Baik bagi Indonesia, baik bagi Malaysia. Dimanapun kita berada, mari satukan hati kita bersyafaat kepada Tuhan. Nyanyikan lagunya sekali lagi, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ku ingin selalu bersekutu dengan haleluya. Ku ingin selalu, hamba Tuhan, Pastor Jimmy akan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Biarlah setiap iman kita mau naik di hadapan Tuhan, bergumul berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan setiap keadaan yang kita alami hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anak-Mu bersatu hati. Sekalipun saat ini kami berbeda tempat, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Engkau hadir. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami di Indonesia berdoa Tuhan bagi negara Malaysia yang ada. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada di negara Malaysia. Kami berdoa bagi rakyat yang ada di negara Malaysia. Kami berdoa bagi setiap usaha pekerjaan mata pencarian yang ada di sana. Tuhan, kami mau memberkati negara Malaysia. Kami percaya negara ini ada di dalam tangan Tuhan, ada di hati Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, berkatilah negara Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap Tuhan pemerintahan yang ada supaya dapat melaksanakan setiap tugas demi tugas dan tanggung jawab yang ada dengan baik. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap bidang usaha pekerjaan mata pencarian. Engkau berkati setiap masyarakat yang ada di dalam nama Yesus. Malaysia diberkati oleh Tuhan. Malaysia diberkati oleh Tuhan. Malaysia diberkati oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pandemi yang saat ini dialami Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Tuhan pemerintahan yang ada, bahkan tenaga kesehatan yang ada untuk menanggulangi pandemi yang ada di negara Malaysia. Kami tak lupa berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Malaysia, yang saat ini mungkin sedang terpapar. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu siapapun mereka saat ini kami berdoa, sembuhkanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan pasti menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kendalikanlah keadaan ini Tuhan. Bahkan kami juga tak lupa berdoa bagi negara kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati negara Malaysia, berkatilah juga bangsa Indonesia, negara Indonesia. Kami berdoa berkatilah Tuhan pemerintahan yang ada. Berkatilah setiap usaha, setiap pekerjaan, bidang mata pencarian Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya juga Indonesia diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan.
Kami terus berdoa pandemi yang saat ini sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan tolong Tuhan. Engkau kendalikan keadaan ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pemulihan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi setiap pengurus FKUKI yang ada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pengurus yang ada. Biarlah ya Tuhan ada selalu semangat di dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan lewat pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan semakin hari Engkau semakin pakai wadah pelayanan FKUKI yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat, memberikan pengurapan dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan seluruh anggota FKUKI yang ada Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Kami bersyukur Tuhan buat hal ini. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan berkatilah kedutaan besar yang ada di Malaysia Tuhan. Terkhususnya yang adalah dari Duta Besar Indonesia. Tuhan berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi tugas yang Engkau percayakan saat ini Tuhan bagi Duta Besar Indonesia di Malaysia. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya ada hubungan yang baik antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga terjalin kerjasama yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat malam ini. Buat pelayanan ini. Bahkan kami terus berdoa Tuhan buat seluruh umat Kristen yang ada di Malaysia saat ini. Setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada, Engkau kuatkan iman mereka di dalam nama Yesus. Kuatkan Tuhan iman anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dialami oleh orang-orang percaya saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang terus menuntun, menyertai. Engkau berikan kekuatan, berikan iman Tuhan. Jadikan pemenang-pemenang atas setiap pergumulan, persoalan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh ajaib Engkau. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, oh ajaib Engkau. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat malam hari ini kami akan akhiri ibadah kami yang singkat ini Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada di Indonesia, baik yang ada di Kuala Lumpur, di Malaysia Tuhan. Siapapun yang melihat, menyaksikan tayangan ini, kami percaya kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan.
Kami percaya kami sudah memuji, membesarkan, memuliakan Engkau. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi kami untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Sumber ketenangan kami. Bahkan kami sudah menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan memberkati rekan-rekan kami yang ada di Kuala Lumpur Tuhan. Engkau kiranya memberkati dalam pekerjaan mereka. Memberkati dalam pelayanan rekan-rekan gereja-gereja yang ada di sana. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tutup ibadah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua kami yang melayani tempat ini. Kami semua diberkati Tuhan. Bahkan setiap kami yang menyaksikan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak yang baik dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih ibadah kita telah berakhir. Tetap jaga kesehatan dan salam dari kami rekan-rekan di Palembang, GPD Alpha Omega Palembang. Buat rekan-rekan FKUKI bahkan teman-teman rekan-rekan yang ada di Malaysia. Kiranya kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.